Universitas Andalas, lembaga perguruan tinggi, sarana penempaan manusia Indonesia seutuhnya yang menjadi harapan tanah air tercinta. Universitas Andalas, perguruan tinggi masaku, selalu bergerak maju menuju tercapainya kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imatun Khairafi dengan nomor BP 191152-2017 dengan nomor urut 27. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dari mata kuliah Perancangan Basis Data. Pada tugas besar kali ini saya mengambil tema Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa di SMP Negeri 3 Padang. Sebelumnya perkenalkan, mata kuliah ini sendiri diampu oleh Bapak Profesor Surya Afnarius dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas pada semester genap dengan tahun ajaran 2021. Sebelumnya perkenalkan, kelompok saya, ini kelompok 7. Pada kelompok saya sendiri di sini kami terdapat 4 orang anggota. Yang pertama yakni Laila Rahmatul Aufa Welza Putri dengan nomor BP 191152-2013. Aufa sendiri mengambil tema yakni pengelolaan nilai mata pelajaran. Kemudian Doni Hamdani dengan nomor BP 191152-2015. Di sini Doni mengambil tema pengelolaan absensi siswa. Sedangkan selanjutnya ini saya sendiri, Imaltul Khairafi dengan nomor BP 191152-2017. Di sini saya mengambil tema pengelolaan data siswa di SMP Negeri 3 Padang. Selanjutnya yakni teman saya Rifoni Wulandari dengan nomor BP 191152-2019 mengambil tema yakni pengelolaan nilai ekstrakurikuler. Selanjutnya di sini dapat kita lihat laporan yang saya dapatkan, yakni laporan kelas 7. Pada laporan ini terdapat beberapa informasi yang bisa kita ambil. Yang pertama yakni tahun ajaran, lalu kelas, kemudian nama walas, lalu NIP dari walas tersebut. Selanjutnya terdapat sebuah tabel yang berisikan nama lengkap dari siswanya, kemudian nomor induk, kemudian tempat lahir siswa tersebut, lalu tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat siswa. Kemudian dari laporan ini dapat kita buat sebuah IRD. Pada IRD ini saya membuat 5 buah tabel. Yang pertama ini tabel siswa, dan kemudian detail kelas siswa, tabel wali kelas, detail wali kelas, dan kelas. Pada tabel siswa itu sendiri dapat kita lihat di sini nomor induk sebagai primary key-nya dengan file lain yakni nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, dan agama. Kemudian dari tabel siswa ini sendiri nantinya akan berelasi ke tabel kelas siswa. Di tabel kelas siswa ini sendiri terdapat 3 buah primary key dan foreign key, yakni ID kelas, tahun ajaran, dan nomor induk. Alasan saya menggunakan 3 buah primary key dan saya combine itu adalah nantinya agar pada tahun berikutnya data dari siswa yang naik kelas tersebut dapat diinputkan kembali. Selanjutnya di sini ada tabel kelas dengan primary key-nya ini ID wali kelas, lalu ada file lain yakni nama wali kelas yang berelasi ke tabel detail wali kelas. Pada tabel detail wali kelas itu sendiri
ada 3 buah file, ini primary ID kelas sebagai primary key di sini, dan tahun ajaran juga sebagai primary key, kemudian ID wali kelas sebagai foreign key. Selanjutnya detail kelas ini sendiri akan berrelasi ke table kelas, yakni di table kelas ID-nya ID kelas sebagai primary key dan ada nama kelas juga. Baiklah, selanjutnya beralih ke database. Di sini saya telah membuatkan sebuah database dengan nama php_sekolah. Di sini terdapat 5 buah table seperti yang saya buatkan di IRD-nya tadi, yakni table siswa, detail kelas siswa, kelas wali, detail kelas wali, dan kelas. Yang mana nantinya satu sama lain mereka akan berrelasi. Dan kemudian pada table detail kelas siswa di sini ada 3 buah primary key yang juga sudah saya compoundkan, dan pada table kelas wali juga terdapat 2 buah primary key, yakni tahun ajaran dan ID kelas yang juga sudah komposit terhadap satu sama lain. Selanjutnya beralih ke program. Ketika membuka program akan ditampilkan jumlah dari siswa, jumlah kelas, dan jumlah wali kelas. Untuk programnya itu sendiri adalah yang perlu kita lakukan pertama melakukan koneksi ke database. Sini saya koneksikan ke database PHP sekolah. Lalu di sini untuk indeksnya, di sini saya melakukan select count atas table siswa, kemudian table kelas, dan juga table dari wali kelas. Karena di sini hasilnya 221 sama dengan database yang sudah saya masukkan, yakni di wali kelasnya ada 1 data, kemudian di kelas ada 2 data, dan di siswa ada 2 data juga. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas terlebih dahulu. Step pertama ini kita memasukkan kelas. Di sini ditampilkan pada PHP pada programnya. Di sini saya menampilkan 3 buah di table tersebut. Saya tampilkan 3 buah kolom, yakni nomor, nama kelas, dan aksi. Aksi ini sendiri yakni berupa button edit dan button hapus di sini. Kemudian saya menampilkan data kelas, select from class. Nah, karena di database dari kelas tadi juga sudah saya inputkan 2 buah data, maka yang akan ditampilkan di sini yaitu 2 buah data tersebut. Nah, selanjutnya untuk tambah data kelas. Ketika kita melakukan klik tambah data kelas, maka akan ditampilkan data seperti berikut. Nah, di sini tambah data kelas. Di sini saya membuatkan dia pada formnya ada untuk memasukkan ID kelas dan nama kelas, kemudian button simpan. Nah, di sini saya coba akan memasukkan datanya kelas 9. Nah, maka dapat kita lihat bahwa data tersebut sudah tampil, dan pada database-nya juga data tersebut sudah dimasukkan. Selanjutnya kita beralih kepada edit data kelas. Nah, untuk edit data kelas itu sendiri nantinya akan ditampilkan nama kelasnya. Jadi kita dapat memilihnya. Seperti ini, kita klik edit edit pada kelas 9. Nah, jadi kita dapat melakukan edit di sini. Misalnya kita edit menjadi kelas 10. Nah, akan berubah, dan di database pun datanya akan berubah nantinya. Dan kita juga dapat melakukan hapus. Nah, data tersebut sudah dihapus dan di database juga sudah terhapus. Selanjutnya yang kedua, yakni
mengenai pengelolaan wali kelas. Selanjutnya di data wali kelas, di sini pada program data wali kelas saya menampilkan yakni terdapat 2 buah button di sini seperti yang kita lihat, button tambah data wali kelas dan detail kelas siswa. Detail kelas siswa nantinya akan digunakan untuk menambahkan detail dari kelas siswa yang sudah kita inputkan sebelumnya. Jadi di sini akan ditampilkan nama dari wali kelas tersebut. Sini. Dan juga button edit dan hapus. Nah, pertama saya akan melakukan penambahan terlebih dahulu. Di sini untuk tambah data wali kelas. Nah, di sini untuk tambah data wali kelas itu sendiri nantinya akan muncul form untuk menambahkan ID wali kelas dan nama wali kelas. Kemudian ada button simpan. Nah, jadi kita klik button tambah data wali kelas dan akan ditampilkan ID wali kelas dan nama wali kelas. Nah, karena sebelumnya di sini untuk wali kelas sendiri sudah saya inputkan 1 buah data. Di sini saya akan mencoba menginputkan data baru. Misalnya ini. Saya save. Nah, maka akan ditampilkan Ferawati SPD, dan pada database pun kalau jika kita refresh kembali maka data tersebut sudah ditampilkan. Selanjutnya adalah edit data wali kelas. Di sini pada edit data wali kelas nantinya akan ditampilkan data dari wali kelas tersebut. Dan untuk query-nya seperti biasa saya menggunakan update wali kelas set nama wali kelas berdasarkan ID wali kelas. Di sini misalnya kita edit yang Ferawati tadi, ubah jadi SAG. Di sini kita edit akan ditampilkan berubah, dan pada database pun jika kita refresh kembali maka telah berubah nantinya data tersebut. Selanjutnya ini hapus data wali kelas. Hapus kita tinggal melakukan delete berdasarkan ID tadi. Kita delete. Akan ditampilkan seperti berikut. Nah, selanjutnya untuk button detail kelas wali. Nah, ketika kita klik button tersebut nantinya akan ditampilkan detail dari wali kelas yang ada. Nah, karena di sini saya telah memasukkan 1 buah wali kelas, ini Indrayeni untuk wali kelas 7 dan tahun ajaran 2019. Nah, di sini untuk tambah data wali kelas, di sini akan dimunculkan nantinya tahun ajaran dari wali kelas tersebut, kemudian nama kelas dan nama wali kelas. Nah, karena di sini nama wali kelasnya hanya ada 1 karena sebelumnya kita hanya menginputkan 1 buah nama. Maka ketika kita inputkan kembali, di sini saya akan coba inputkan kembali kelas 7 misalnya dengan nama yang sama, maka data tidak bisa tersimpan karena namanya detailnya sudah ditampilkan. Namun ketika saya cobakan lagi misalnya untuk tahun 2020 kelas 7, nah maka data bisa diinputkan kembali. Di sini selanjutnya saya mencoba melakukan edit data. Data detail kelas wali. Nah, ini adalah program codingannya untuk detail kelas wali. Sini saya menampilkan tahun ajaran nantinya, nama kelas dan nama wali kelasnya. Nah, di sini misalnya saya akan mengubah yang tadi yang kita baru inputkan di sini. Misalnya nama kelas karena tahun ajaran dan nama kelas di sini adalah primary key, jadi
dua hal ini tidak dapat kita ubah, dan hanya kita ubah adalah nama wali kelasnya. Dan karena wali kelas tersebut hanya satu yang kita inputkan tadi, maka pilihannya di drop downnya cuma ditampilkan satu. Kemudian untuk nama kelas sendiri nantinya akan ditampilkan berdasarkan kelas yang kita inputkan di form kelas tadi. Ketika kita inputkan 10 kelas misalnya, maka akan ditampilkan 10 kelas seperti itu. Kemudian saya akan mencoba menghapus kelas tersebut. Nah, untuk program itu sendiri hanyalah delete from detail kelas wali, di mana kita ambil berdasarkan ID dari wali kelas tersebut. Sini saya akan mencoba menghapus. Nah, maka data akan terhapus, dan di sini pun sudah di database-nya pun sudah terhapus. Selanjutnya kita masuk ke data siswa. Nah, di sini untuk codingan itu sendiri di sini untuk data siswa, di sini di tampilannya ada 2 buah button. Di sini yang kita bisa lihat di tampilan atas, yakni tambah data siswa dan detail kelas siswa. Detail kelas siswa nantinya sama halnya dengan guru tadi, wali kelas tadi. Nah, di sini akan ditampilkan, saya sengaja tidak membuatkan semua atribut yang kita butuhkan karena agar tampilannya tidak serumit kelihatannya. Jadi saya hanya menampilkan nama, jenis kelamin, dan aksi berupa update data dan hapus data. Di sini kita dapat menambahkan data siswa. Untuk codingan itu sendiri, di sini ditampilkan nantinya form yang menampilkan nomor induk, nama siswa, jenis kelamin berupa drop down, yakni laki-laki dan perempuan. Kemudian tanggal lahir yang bertipe date, tempat lahir, alamat, dan agama yang juga drop down. Di sini saya memasukkan agama yang ada di Indonesia saja, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, lalu Konghucu. Dan ada sebuah button simpan. Nah, ini bentuk dari programnya. Kemudian di sini, karena di sini saya sudah menginputkan 2 buah data sebelumnya, dan saat ini kita akan mencoba menginputkan data baru. Sebenarnya saya coba namanya, jenis kelamin laki-laki, untuk tanggalnya Padang, dan alamat, lalu agama. Kita save, akan ditampilkan datanya tersebut. Dan pada database pun datanya jika kita refresh sudah diinputkan. Selanjutnya kita juga dapat melakukan pencarian di sini berdasarkan nama siswa. Nah, kita lakukan pencarian di sini Andre, Rian, atau misalnya kita ingin mencari berdasarkan kata kedua dari namanya. Misalnya kita cari Aslam di sini. Aslam. Nah, maka dapat ditemukan. Nah, selanjutnya kita beralih ke edit data siswa. Untuk edit data siswa sendiri, di sini saya melakukan update data, lalu set di sini adalah data yang sudah kita inputkan tadi. Soalnya di sini kita lakukan edit, akan ditampilkan data yang sudah kita inputkan tadi. Nah, di sini. Jadi kita masih dapat mengganti data-data siswa tersebut jika misalkan ada data yang kita salah input. Misalnya di sini saya akan mengganti namanya di AR saja. Akan ditampilkan di sini sudah berubah, dan di database pun jika kita refresh kembali telah berubah.
Kemudian kita juga dapat menghapus data siswa tersebut. Selanjutnya adalah detail kelas siswa. Kita klik button kelas siswa itu, detailnya. Di sini kita dapat menambahkan detail dari kelas siswanya. Nah, di sini kita tambahkan tahun ajaran. Nah, tahun ajaran ini sendiri kenapa di sini hanya dituliskan 2019, karena 2019 ini akan diambil dari data wali kelas tadi. Karena detail wali kelas yang kita inputkan tadi hanyalah satu detail wali kelas, dan berhubung wali kelas yang kita inputkan tadi itu detailnya dia mengajar di tahun ajaran ke 2019, maka akan ditampilkan hanyalah 2019 saja. Namun ketika kita misalnya menambahkan beberapa detail wali kelas lagi, misalnya ada tahun ajaran 2021 dan 2020, maka yang akan ditampilkan adalah tahun ajaran 2019, 2020 dan 2021. Nah, di sini kita hanya pernah menginputkan satu data siswa, maka satu data tahun ajar, maka yang akan ditampilkan juga satu data tahun ajar. Selanjutnya nama kelas diambil dari data yang telah kita inputkan di data kelas tadi. Di sini karena kita sebelumnya hanya menginputkan 2 kelas saja, maka akan ditampilkan 2 kelas saja. Kemudian nama siswa juga kita ambil dari data dari tabel siswa tadi. Nah, dapat kita lihat di sini sudah dapat ditampilkan. Kemudian pada detail pun kita juga dapat melakukan edit dan hapus detail. Selanjutnya juga ada di sini fitur laporan. Nah, di laporan ini sendiri kita dapat memilih kelas di sini dari kelas yang ingin kita download tadi. Nah, untuk codingannya, nah di sini ini untuk indeks dari laporan tersebut, dan karena di sini saya menampilkan drop down yang saya bilang tadi, saya menampilkan data dari kelas, dari tabel kelas. Jadi saya mengambil data dari tabel kelas. Selanjutnya di sini ada ekspor laporan, yang mana di sini kita lakukan koneksi terlebih dahulu. Kemudian di sini kita tinggal menyocokkan nantinya dengan Excel, dengan bentukan Excel yang ingin kita buat. Di sini kita melakukan edit terhadap kolom yang akan ditampilkan nanti, kemudian datanya. Nah, di sini misalnya di sini kita melakukan download untuk data kelas 7. Kita download dan bisa kita lihat sudah terdownload laporannya. Bentar, download laporannya di sini, maka akan ditampilkan data seperti berikut. Nah, karena nama siswa yang tadi akan diambil dari detail kelas siswa. Di sini ditampilkan nama lengkap siswanya, kemudian nomor induk, lalu tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Kemudian juga ada data tahun ajaran dan kelas, kemudian data wali kelas dan nama wali kelasnya dan NIP-nya. Nah, untuk ini sendiri codingannya bisa kita lihat di sini. Nah, kayak gini, kita duakan saja biar gampang. Di sini kita bisa set pada 31, jadi akan ditampilkan pada 31 nantinya data siswa SMPN 3 Padang. Nah, di sini kemudian saya ambil nama kelas. Nah, kemudian kita set merge cell dan lain-lainnya. Dan selanjutnya kita melakukan
select dari data dari table wali kelas di sini. Nah, untuk itu sendiri intinya di E2 di sini akan ditampilkan wali kelas dan kita panggil nama dari wali kelas tersebut di data wakil. Selanjutnya kita sama seperti tadi, kita setting size-nya dan merge cell-nya, pokoknya style-nya kita set di sana. Selanjutnya ada juga data di data wakil kita masukkan juga ID wali kelas di sini, ID-nya, NIP-nya. Nah, selanjutnya untuk table-nya juga kita buatkan table. Ini kita mulai dari table di sini, table A5, yakni nomor, nama lengkap siswa, nomor induk, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian agama dan alamat di sini. Seperti itu. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.